Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita coba tangani ya untuk masalah motor Mio J. Tidak bisa starter. Jadi intinya motor ini sulit di starter dengan menggunakan electric starter. Oke, kita coba kontak on ya. Kita coba start. Nah, itu ada kelipan ya di indikator diagnostic self-nya. Ini menandakan ada masalah di motor ini ya. Kita coba starter. Tidak bisa ya. Hanya bunyi kek saja kayak gitu. Nah, ini kita coba lihat, kita coba cek apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi ya. Motor tidak bisa dilakukan electric starter di motor unit Mio J. Jadi teman-teman, jika ada menemukan masalah ini ya, kita coba pastikan ini masalahnya dari mana. Nah, ini kita coba aki terlebih dahulu. Ini kita coba jumper dengan aki yang normal ya, tapi tetap tidak bunyi ya, masih ada bunyi atau tidak nyala ini ya, tapi ada bunyi, ada perubahan ya, tekanan itu ada perubahan. Jadi intinya sudah dibantu dengan dua aki, tapi tetap tidak nyala dengan menggunakan electric starter. Nah, ini kita coba pastikan masalahnya apa. Dan kita juga pastikan untuk akinya juga semuanya bagus, tidak drop atau tidak lobet ya. Oke teman-teman, jadi keluhannya di bagian electric starter ya. Sudah kita coba dibantu dengan dua aki, tetap tidak bisa dilakukan electric starter walaupun ada perubahan ya. Tadinya perubahan hanya sebatas bunyi ngek saja. Ada ditambah dengan aki tambahan, dua aki kita sambungkan, kita jumperkan. Ada perubahan tapi tidak signifikan dan tidak membuat motor ini menyala normal dengan menggunakan electric starter ya. Ini kita coba tangani dan kita expose atau review masalah electric starter di Mio J ya, ini untuk menginformasikan atau sebagai bahan untuk teman-teman ketika motor teman-teman mengalami kendala hal yang sama ya. Jadi cara penanganannya seperti apa, antisipasi dininya lebih apa, sebagaimana, jadi teman-teman tidak bingung ya. Minimalnya ada referensi atau ada gambaran langkah-langkah apa yang kiranya teman-teman bisa lakukan ketika motor tidak bisa dilakukan electric starter atau dinyalakan dengan menggunakan electric starter. Tuh, kita coba tangani, kita coba videokan ya, atau istilahnya kita coba tutorialkan. Untuk awal tadi kita coba gunakan atau istilahnya antisipasi awal pertama ya. Kita fokus dulu ke bagian aki atau baterai ya. Karena sumber utama bagian kelistrikan atau bagian elektronik apa berbentuknya elektronik kelistrikan itu bersumber dari aki atau baterai. Jadi baterai kita harus cek terlebih dahulu ketika memang ada masalah di bagian kelistrikan. Karena untuk electric starter, tombol electric starter itu berhubungannya dengan aki atau kelistrikan ya. Jadi utama kita, langkah pertama ketika kita mengalami hal yang seperti ini, teman-teman lakukan cek dan periksa atau ganti baterai dulu. Misalkan ada punya teman atau punya motor satu lagi, silahkan dicoba dulu ya. Jadi langkah awal seperti itu, karena sumber utama kelistrikan itu ya dari baterai atau aki ya. Tuh ya, tapi ini langkah pertama kita sudah jalankan, tapi aki tidak bisa mengangkat electric starter dengan aman, dengan sempurna ya. Walaupun sudah di jumper dengan dua aki, tapi tidak bisa dilakukan electric starter. Kita coba langkah selanjutnya, kita coba cek hal yang terkait dengan starter ya. Langkah selanjutnya atau langkah kedua ya teman-teman, setelah melakukan cek bagian aki, ketika aki memang masih tidak bisa mengangkat atau bisa menyalakan motor dengan electric starter,
cek selanjutnya adalah teman-teman lakukan pengecekan di bagian dinamo starter ya. Jadi dinamo starter teman-teman cek, takutnya memang bagian dari komponen dinamo starternya bermasalah karena di dalamnya itu ada beras dan dinamo juga atau lilitan. Nah, lilitan tersebut sangat berpengaruh atau komponen-komponen di dalam dinamo starter itu sangat berpengaruh ke lancarnya elektrik starter. Nah, ini kita coba bongkar saja untuk bagian dinamo starternya. Nah, di sini kita periksa untuk kondisi. Nah, ini ada kebocoran ya teman-teman di bagian ini ya. Jadi untuk ketika ada basah di bagian dalam atau istilahnya dalam komponen dinamo starter, ketika basah bisa juga sedikit menghambat ya untuk putaran dari dinamo starter. Kenapa bocor? Biasanya ada seal atau istilahnya penahan dari bagian oli yang sudah rusak atau yang kurang bagus, kurang presisi untuk kompresnya, jadi oli bocor ke bagian dinamo starter. Nah, itu periksa. Teman-teman juga pastikan bagian dari beras starternya ini masih tebal atau tidak ya. Pastikan juga untuk bagian ini, kalau bahasa kita itu lilitan lah ya, ini lilitannya ini masih normal atau tidak ada gosong. Nah, kita cek parisiran ini, bersihkan dulu karena memang harus bersih, harus tidak ada kontaminasi berbentuknya kotoran ataupun cairan berupa lubrikan atau oli ataupun air ya. Nah, ini kita coba pastikan dulu, bersihkan dulu. Nah, karena memang untuk berasnya masih oke, masih aman. Tadi indikasinya ini karena adanya kontaminasi oli. Oke, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, dilanjut ya, karena memang tadi ada kebocoran di bagian seal ya, oil sealnya ini ada kebocoran, jadi kita ganti saja. Karena untuk seal ini tidak ada dari orinya, itu satu paket dengan motor AC ya, jadi tidak dijual terpisah seperti ini. Jadi ini kita beli dari vendor luar ya. Ini kita pasang dan kita pastikan tidak ada oli masuk ke bagian dinamo starter ya. Oke, kita coba nanti pasang. Ini bekas, ini sobeknya di sini. Oke, sudah dipasang ya untuk bagian sealnya. Ini sudah rata ya, ini posisinya seperti ini. Kita coba pasang dan rakit kembali. Untuk pemasangan bagian komponen-komponen dinamo starter, teman-teman ya, intinya harus memakai trik khusus dan alat khusus untuk menekan bagian dari beras starternya supaya tidak lepas saat pemasangan bagian lilitan dinamonya ya. Untuk caranya kita skip saja supaya lebih cepat ya. Kita langsung nanti ke bagian pemasangan ke bagian motor. Terus juga kita coba langsung nyalakan kembali, dicoba lagi elektrik starternya ya. Otomatis yang harus diganti tadi aki sudah agak lemah juga. Nanti coba ini setelah kita bersihkan apakah aki masih kuat atau mampu dan harus diganti ya. Kita skip dulu ya. Oke, ini dinamo starter sudah kita pasang ya, sudah terpasang sempurna untuk bagian dinamo starter. Karena kita skip, kita coba langsung cek aki juga. Ini aki, kita coba aki yang unit untuk uji coba ya, karena ini aki bagus ya. Kita coba lakukan starting ya. Menyalakan teman-teman. Nah, oke ya, ini motor sudah nyala dengan menggunakan electric starter. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya teman-teman, dua bagian atau dua komponen, dua spare part yang kita awal kita periksa. Satu bagian aki atau baterai ya, terus bagian dinamo starter. Untuk baterai memang ada lemah ya, dan tadi kita uji coba di jumper dengan dua aki pun lemah. Langsung kita langkah kedua lanjut ke bagian dinamo starter.
Kita cek, kita bongkar bagian dinamo starternya, memang ada kebocoran di bagian dinamo starter. Jadi oli masuk ke bagian antara penghubung strum antara brush dengan angker atau lilitan. Nah, di situ terhambat atau terkontaminasi, ada oli yang masuk. Jadi untuk aliran strumnya terhalangi oleh lubrikan atau cairan ataupun pelumasan atau oli yang masuk karena sealnya yang rusak. Kita coba ganti sealnya dengan seal baru, dan untuk menghindari adanya kontaminasi oli yang masuk ke bagian dinamo, kita bersihkan dan juga kita pasang kembali. Motor sudah bisa dilakukan dengan menyalakan dengan menggunakan electric starter ya. Dan tanda kutip atau istilahnya sebagai perhatian untuk aki ini, pakai aki uji coba dulu, aki yang masih oke atau aki yang masih bagus. Walaupun memang bukan dari produk Yamaha, karena ini untuk uji coba saja ya. Dan ini untuk aki yang lamanya kita coba charging dulu sebelum kita vonis untuk lakukan pergantian di aki ya. Tetap aki kita coba charging terlebih dahulu, apakah dia masih bisa nyala tanpa kita harus mengganti atau memang sudah mati. Jika memang sudah mati, kita coba tawarkan untuk melakukan pergantian ke customernya. Tapi kalau misalkan di charging masih oke, masih bagus dan bisa nyala dengan electric starter dengan aki yang lama yang bawaannya, kita pakai yang lama saja ya. Jadi intinya ini informasi langkah-langkah ketika teman-teman mengalami hal yang sama atau kendala yang sama, motor tidak bisa dilakukan electric starter. Padahal ini sangat penting kalau electric starter, karena sangat menunjang ke performa kita untuk di perjalanan ya. Jadi itu yang langkah-langkah yang harus kita jalankan, langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika electric starter bermasalah ya teman-teman. Di samping nanti misalkan 2 langkah tadi sudah aman, oke, tidak ada masalah, teman-teman cek juga tombol bagian startingnya, takutnya memang kotor kalau memang tidak ada, sama sekali tidak ada konektivitas ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan motor yang tidak bisa dinyalakan dengan menggunakan electric starter ya. Jadi semoga menjadi referensi, semoga menjadi acuan teman-teman di mana ada keluhan yang sama ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video dari kami. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.